Halo sahabat Fometik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara Barito Putra melawan Bali United. Kalau di pertandingan sebelumnya, Barito Putra kalah melawan PSS Sleman dengan skor 1-0. Nah, kalau kita melihat statistiknya di pertandingan ini, memang PSS Sleman unggul dalam hal penguasaan bola, yaitu sebanyak 60%. Tapi dalam hal kesempatan menciptakan gol, ternyata Barito Putra lebih banyak, yaitu sebanyak 8 kali, dan masing-masing mereka sama-sama 3 kali mengarah ke arah gawang. Kalau melihat dalam hal serangan, PSS Sleman juga memang lebih unggul, yaitu sebanyak 96 kali serangan, sedangkan Barito Putra hanya di angka 73. Nah, sedangkan serangan berbahayanya Barito Putra hanya di angka 38, kalah dari PSS Sleman yang di angka 54. Nah, kalau melihat permainan ini memang sepertinya Barito Putra kalah dalam hal penguasaan bola, juga dalam hal serangan, tapi mereka berhasil melakukan serangan yang cukup efektif kalau menurut gue, karena kesempatan menciptakan golnya juga lebih banyak. Tapi sepertinya Barito Putra masih belum mampu untuk menciptakan itu menjadi sebuah gol, karena memang sepertinya secara permainan masih dikuasai oleh PSS Sleman, dan PSS Sleman berhasil menciptakan 1 buah gol. Dan memang sepertinya kemarin adalah waktu yang tepat untuk PSS Sleman untuk meraih angka ya. Memang Barito Putra masih perlu membenahi lini depannya mereka kalau menurut gue, karena mereka selama ini berhasil menciptakan gol banyaknya dari bola mati seingat gue, banyakkan dari set pieces tapi bukan dari open play seingat gue, kayak begitu. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya Bali United, mereka juga harus kalah bahkan di kandangnya mereka sendiri dari Arema FC dengan skor 1-2. Nah, kalau kita melihat statistiknya dari pertandingan ini, secara penguasaan bola sebenarnya Bali United lebih unggul, yaitu sebanyak 61%, cukup dominan dari Arema United. Dalam hal kesempatan menciptakan golnya juga ternyata Bali United lebih unggul, yaitu sebanyak 9 kali kesempatan menciptakan golnya dibandingkan dengan Arema yang hanya 6 kali. Tapi dari 9 kali kesempatan menciptakan golnya ini, hanya 2 kali yang mengarah ke arah gawang, sedangkan Arema FC sangat efektif sekali. Dari 6 kesempatan, mereka 5 ke arah gawang. Dalam hal serangan, Bali United juga lebih unggul sebenarnya, yaitu sebanyak 69 kali serangan, sedangkan serangan berbahayanya juga Bali United lebih unggul, yaitu sebanyak 71 kali serangan. Ternyata serangan berbahayanya lebih tinggi dari serangannya mereka ya. Luar biasa sekali. Sebenarnya serangan Bali United ini sudah amat bagus kalau menurut gua. Tapi yang jadi masalah adalah tingkat finishingnya mereka. Entah kenapa mereka tidak, susah sekali untuk menciptakan gol kalau menurut gua sekarang. Jadi walaupun mereka serangannya udah oke, tapi untuk dalam hal finishing, dalam hal menciptakan gol, mereka masih menjadi masalah di sana. Dan itu sangat fatal kalau menurut gua. Ketika orang selalu menyerang terus tapi dia tidak bisa berhasil menciptakan gol, akan sangat berpengaruh terhadap mental permainan dari para pemain tersebut. Baik mental dari pemain belakangnya yang merasa, ini kenapa sih bagian depan nggak bisa mencetak gol, kenapa sih, pun dari pemain depannya sendiri yang mungkinan akan merasa frustasi kalau menurut gua. Dan ini harus segera dibenahi kalau menurut gua, dan mereka harus memperbaiki itu kalau menurut gua jika ingin tetap bersaing di papan atas Liga 1 BRI. Nah, kalau balik lagi ke pertandingan antara Barito Putra melawan Bali United, kalau secara histori Bali United sangat jauh unggul dibandingkan dengan Barito Putra, yaitu mereka sebanyak 8 kali menang, mereka draw 2 kali, dan Barito Putra berhasil menang 1 kali. Nah, di pertemuan terakhir memang Bali United yang unggul sebanyak 3-0 melawan Barito Putra. Kalau kita melihat kondisi sampai dengan saat ini, Bali United saat ini berada di peringkat 7 ya, dari 2 kali kemenangan dan juga 2 kali kekalahan. Sedangkan Barito Putra saat ini berada di peringkat 15 dari 1 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Kalau kita melihat gol per pertandingannya, Bali United juga lebih unggul, yaitu sebanyak 1,25 gol per pertandingan. Sedangkan Barito Putra itu di angka 1 gol per pertandingan. Dalam hal kebobolan, angka Barito Putra masih cukup tinggi ya, karena mereka di pertandingan pertama kalah sebanyak 8-0 dari Madura United, yaitu sebanyak 3 gol per pertandingan. Sedangkan Bali United angkanya juga cukup besar ternyata, yaitu sebanyak 1,5 gol per pertandingan. Nah, kalau melihat kondisi ini sih, kalau menurut gua kemungkinan besar pertandingan ini masih bisa
imbang kalau menurut gua. Karena memang Barito Putra bermain di kandangnya mereka dan mereka akan lebih percaya diri dan mereka akan lebih mampu mengeluarkan kemampuannya mereka karena didukung oleh pendukung setianya mereka. Kemungkinan besar Barito Putra masih bisa menahan serangan-serangan dari Bali United. Tapi di lain hal, kalau ternyata Bali United tingkat ketajamannya sudah membaik, tingkat finishing mereka sudah membaik, tidak hanya bisa menyerang saja, akan berubah situasinya. Bisa jadi Bali United yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Tapi kalau menurut gua, kalau belum ada perubahan yang cukup signifikan, bisa jadi hal itu tidak akan terjadi dan kemungkinan besar sih Barito Putra akan menahan imbang Bali United. Tapi kita lihat seperti apa hasilnya nanti ya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Magi sepak bola Indonesia, Indonesia juara.